Manchester United berhadapan Aston Villa. Michael Carrick berpeluang samai pencapaian Ancelotti dan Eriksen. Manchester United bakal menjamu Aston Villa pada lanjutan Liga Inggris Minggu 15 bulan 3 2026. Bila MU bisa meraih kemenangan pada laga di Old Trafford tersebut, caretaker Michael Carrick bisa masuk buku sejarah sejajar dengan 3 manajer ternama. Andai MU menang atas Villa, maka Carrick mencatatkan 6 kemenangan beruntun di laga kandang pertamanya sebagai pelatih. Saat ini Carrick sudah mengukir 5 kemenangan beruntun di kandang sejak beralih profesi menjadi pelatih. 5 kemenangan ini didapat Carrick dalam 2 periode sebagai caretaker MU. Kemenangan perdana terjadi tahun 2024. Kemudian 4 kemenangan beruntun diraih usai menggantikan Ruben Amorim sejak awal 2026 ini. Di 4 laga kandang terakhir MU, Carrick membawa Setan Merah mengalahkan Manchester City, Fulham, Tottenham Hotspur, dan Crystal Palace. Dalam sejarah Premier League, baru ada 3 manajer yang bisa memenangi 6 laga awal di kandang. Ada Sven-Göran Eriksson dengan 9 kemenangan beruntun pada tahun 2007. Kemudian Ancelotti dengan 7 kemenangan pada 2009. Satu nama lagi adalah Manuel Pellegrini yang menorehkan 11 kemenangan beruntun di musim 2013-2014. Beban berat menanti MU untuk bisa mengalahkan Villa. Mereka baru saja merasakan kekalahan perdana sejak dipoles Carrick. Pekan lalu, Manchester United keok 1-2 ketika melawan Newcastle United. Kemenangan atas Villa sangat penting bagi Manchester United untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Villa merupakan pesaing untuk finish di 4 besar Liga Inggris. Saat ini, tim asuhan Carrick berada di posisi 3 klasemen Liga Inggris dengan raihan 51 poin. Manchester United cuma unggul selisih gol saja dari Villa yang menempel ketat di urutan 4 klasemen. Chelsea masih bisa mengancam MU. Menempati urutan 5, The Blues hanya terpaut 3 angka saja dari Manchester United di klasemen Liga Inggris 2025-2026. Pesan Marcus Rashford untuk wonderkid 15 tahun Manchester United. Bintang nih. Nama JJ Gabriel mendadak menjadi pembicaraan di kalangan fans Manchester United belakangan ini. Wonderkid berusia 15 tahun itu mulai mencuri perhatian setelah terlihat ikut berlatih bersama tim utama di Carrington. Momen tersebut langsung menarik rasa penasaran banyak orang. Apalagi Gabriel merupakan salah satu talenta paling menjanjikan yang lahir dari Akademi Setan Merah dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangannya juga sampai ke telinga para pemain senior. Bahkan penyerang timnas Inggris, Marcus Rashford, ikut memberikan perhatian khusus untuk sang pemain muda. Rashford yang saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Barcelona tak ragu menunjukkan dukungannya. Ia mengirim pesan penyemangat yang langsung memancing reaksi para penggemar. Wonderkid Manchester United, JJ Gabriel. Sorotan terhadap Gabriel semakin besar setelah ia mengunggah foto latihan bersama pemain senior United di media sosial Instagram. Unggahan di akun @jj_nr10 itu memperlihatkan momen sang pemain muda menjalani sesi latihan di Carrington bersama skuad utama. Foto tersebut langsung mendapat banyak perhatian dari fans maupun pemain profesional. Salah satu yang ikut berkomentar adalah Rashford, lulusan Akademi United yang memahami betul perjalanan pemain muda menuju tim utama. Penyerang Inggris itu menuliskan komentar singkat namun penuh makna untuk Gabriel. Ia menulis, "Adikku adalah bintang," sebagai bentuk dukungan untuk generasi baru akademi klub. Gabriel sendiri tidak lama membalas komentar tersebut. Ia mengirim emoji hati sebagai tanda terima kasih kepada Rashford atas kata-kata penyemangat tersebut. Perkembangan Gabriel juga mendapat perhatian dari staf pelatih tim utama. Manajer sementara United, Michael Carrick, turut membahas potensi sang wonderkid dalam konferensi pers. Carrick mengakui bahwa Gabriel tampil sangat baik bersama tim akademi. Ia menilai pemain berusia 15 tahun itu memiliki potensi besar untuk masa depan klub. Meski demikian, Carrick menegaskan bahwa perkembangan pemain muda harus ditangani dengan hati-hati. United ingin memastikan Gabriel berkembang secara bertahap tanpa tekanan berlebihan.
Ia tampil sangat baik, JJ. Kami memiliki beberapa pemain yang sangat bagus di akademi, dan kami mencoba untuk mempromosikan pemain muda sebanyak mungkin, katanya dikutip dari Goal. JJ adalah talenta besar, itu sudah jelas, dan ia telah menjalani musim yang sangat baik untuk tim U18. Kami jelas sangat menghargainya, tetapi kesabaran itu penting, dan mengelola semua hal yang menyertainya. Ini tentang memilih momen yang tepat untuk naik level dan memilih momen yang tepat untuk membiarkannya berada di tempat tertentu, terang Carrick. MU secara agresif melepas 5 pemain. Manajemen Manchester United siap mendengarkan tawaran transfer untuk Andre Onana, Mason Mount, Zirkzee, Ugarte, dan Højlund pada musim panas mendatang. Dengan kedatangan Ineos, kebijakan transfer MU menjadi lebih fleksibel dan tegas. Misalnya, musim panas lalu, klub melepas beberapa nama besar melalui penjualan langsung atau kesepakatan pinjaman seperti Sancho, Rashford, Antony, dan Garnacho. 4 pemain baru, Mbeumo, Matheus Cunha, Sesko, dan Lamens telah bergabung dengan Old Trafford, dan semuanya memainkan peran penting dalam persaingan untuk finish di 4 besar Liga Premier. Zirkzee, Ugarte, dan Mason Mount gagal memenuhi ekspektasi di Old Trafford. Foto Sunsport. Namun, MU masih jauh dari tujuannya untuk membangun tim yang kuat yang mampu bersaing memperebutkan gelar bergengsi di semua ajang. Berdasarkan catatan keuangan, klub tersebut masih berhutang 422 juta pound dalam bentuk biaya transfer, di mana 238 juta diantaranya jatuh tempo tahun ini. Kampanye perekrutan besar-besaran akan berlangsung pada musim panas tahun 2026 dengan prioritas diberikan kepada gelandang tengah, pemain sayap kiri, bek kiri, dan bek tengah. Pada saat yang sama, Red Devils juga mengakhiri kontrak dengan beberapa pemain veteran bergaji tinggi dan menjual pemain-pemain surplus, sisa-sisa dari era Erik ten Hag. Casemiro dan Harry Maguire diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford setelah kontrak mereka berakhir pada Juni 2026. Jadon Sancho dan Malacia akan dilepas pergi sebagai pemain bebas transfer. Selain itu, setidaknya 5 pemain lainnya terpaksa mencari klub baru karena gagal memenuhi ekspektasi. Semua pemain ini didatangkan dengan harga mahal di bawah manajemen Ten Hag, termasuk Rasmus Højlund, 64 juta pound, Joshua Zirkzee, 36,5 juta pound, Manuel Ugarte, 50,5 juta pound, Andre Onana, 43,8 juta pound, dan Mason Mount, 55 juta pound. Kelompok pemain yang gagal ini menelan biaya 250 juta pound bagi MU, dan klub tersebut kemungkinan besar tidak akan mampu mendapatkan kembali bahkan setengah dari jumlah tersebut dari biaya transfer. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.